Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan, dan tentu saja meskipun kita masih belum bisa bertemu, bertatap muka, kita masih berada di tempat kita masing-masing, kalian berada di rumah kalian masing-masing, namun mari kita selalu berbahagia dan selalu bersemangat. Anak-anakku, kali ini kita masih akan belajar bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini kita akan membahas subbab kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Di mana, sebagaimana telah kalian ketahui, berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam beberapa pasalnya, terutama pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain pasal 29 ayat 2, dalam pasal yang lain juga mengatur tentang kehidupan keagamaan, tepatnya pasal 28E. Pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa bebas memeluk dan beribadat menurut agamanya. Yang kedua, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Ya, tentu saja anak-anakku, kehidupan beragama ini juga sangat sesuai sekali dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena memang masyarakat Indonesia itu sejak dahulu, bahkan sejak sebelum kemerdekaan tahun 45, kemerdekaan negara Indonesia, kita atau masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sudah meyakini, sudah menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian di dalam pasal 28, yakni 28I, kalau tadi 28E, ini pada pasal 28I ayat 1, di sini kita juga bisa menemukan aturan-aturan yang dibuat oleh negara untuk warga negaranya dalam hal pelaksanaan kebebasan beragama, yakni adalah pengakuan yang sama oleh pemerintah, pengakuan terhadap semua agama, bahwa setiap agama yang ada di Indonesia ini diakui oleh pemerintah secara resmi dan pemerintah juga memberi kesempatan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia. Kemudian juga pemeluk punya kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama. Warga negara Indonesia, apapun itu agamanya, mereka semua memiliki kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama di mata negara.
Kemudian berikutnya, penganut menentukan sendiri agamanya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Dalam arti, negara tidak bisa memaksakan warga negara untuk menganut salah satu agama atau kepercayaan. Tetapi, warga negara atau penduduk diberi kebebasan untuk melaksanakan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Kemudian juga adanya kebebasan otonom dan perlindungan hukum umat beragama, bahwa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, memiliki kebebasan yang bersifat otonom, yang bersifat mandiri, dan juga perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang diberikan kepada seluruh umat beragama. Lalu bagaimana cara membangun kerukunan umat beragama? Tadi sudah saya katakan bahwa di negara Indonesia itu warga negaranya atau masyarakatnya menganut agama yang berbeda antara satu orang dan yang lainnya. Namun, dengan adanya perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ini tidak mengurangi tingkat kerukunan kehidupan umat beragama. Kerukunan umat beragama ini bisa kita lakukan dengan umat yang seagama, yang sama-sama agamanya. Contohnya kalau orang yang beragama Islam, orang Islam di Indonesia, kita juga mengenal organisasi Islam kemasyarakatan, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Namun mereka adalah agamanya sama, kitab sucinya sama, hendaknya mereka ini yang sama-sama umat Islam tetap bisa hidup berdampingan dengan baik meskipun organisasi kemasyarakatannya berbeda-beda. Sedangkan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, diharapkan kita juga bisa menjalin kehidupan antar umat beragama yang selaras, yang serasi. Kita diharapkan bisa mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Janganlah adanya perbedaan keyakinan, perbedaan agama yang kita anut ini akan memecah bangsa Indonesia, tapi hendaknya mari kita dengan adanya keanekaragaman ini tetap menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun kita tetap harus saling menghormati perbedaan-perbedaan yang secara pokok yang diajarkan oleh masing-masing agama. Anak-anakku, sekalian saja kita lanjut pada sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Subbab berikutnya ini ya, tentang Sis-Han-Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia atau hukum dasar yang digunakan di negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 30 ayat 1 sampai 5, di sini berisi atau mengatur beberapa hal berkaitan dengan kehidupan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
ataupun sistem pertahanan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Pasal 30 ayat 1 ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Sishankam Rata. Yang kedua, ayat 2, Sishankam Rata ini melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat, yakni unsur TNI sebagai unsur utama dan juga Polri, serta rakyat sebagai unsur pendukung dalam mempertahankan keamanan negara Indonesia. Ayat ketiga, TNI atau Tentara Nasional Indonesia ini bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, salah satu tugas utama TNI, Tentara Nasional Indonesia, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, ataupun Angkatan Udara, tugas utamanya adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa Polri, Polisi Republik Indonesia, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka memiliki beberapa tugas, antara lain adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Memang Polri ini merupakan salah satu aparat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum yang ada di negara Indonesia. Ayat yang kelima mengatur tentang susunan, kedudukan, dan wewenang TNI dan Polri yang diatur di dalam undang-undang. Inilah salah satu pasal yang ada di dalam konstitusi atau hukum dasar yang berlaku di negara Indonesia, yakni di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekali lagi tepatnya pasal 30 ayat 1 sampai 5 mengatur tentang unsur-unsur yang bertugas untuk menjaga sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Lalu bagaimanakah ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu? Ada 3 ciri sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta. Di antaranya 1, adanya kerakyatan. Apa itu artinya? Bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta ini dilakukan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kesemestaan. Ciri kesemestaan ini adalah seluruh sumber daya nasional yang ada di Indonesia ini digunakan untuk pertahanan keamanan negara Indonesia. Sumber daya nasional itu baik sumber daya yang bersifat manusianya ataupun sumber daya yang bersifat sumber daya alam. Ini dilakukan untuk meningkatkan pertahanan keamanan masyarakat Indonesia. Ciri yang ketiga, yakni ciri kewilayahan. Maksudnya, bahwa di dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta ini,
kekuatan pertahanan menyebar di seluruh wilayah NKRI. Kalian paham bahwa negara Republik Indonesia itu antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara satu pulau dengan pulau yang lainnya ini dihubungkan dengan perairan atau lautan. Ya. Maka wilayah Indonesia yang cukup luas yang terdiri dari daratan dan juga perairan ini, hendaknya di sini, di darat, di lautnya, di udaranya, juga menerapkan sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta. Baik itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Irian, Sulawesi, Kalimantan, Bali, singkat kata di seluruh wilayah Indonesia yang pulaunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu bagaimanakah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara? Ya. Bela negara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan di dalam mewujudkan tanggung jawab membela negara oleh seluruh warga negara Indonesia. Contohnya dengan melakukan siskamling, menjauhi narkoba, menjalankan protokol kesehatan COVID-19, ya, melakukan karantina mandiri atau di rumah aja, tekun belajar dan mengembangkan diri. Itulah beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh warga negara sebagai wujud bela negara. Demikian anak-anak yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa dibaca juga buku yang sudah saya berikan pada kalian. Silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.